Yang keempat, marilah kita menjaga stabilitas kita sebagai hamba Allah. Miskin hamba Allah, jadi orang kaya tetap hamba Allah, orang biasa hamba Allah, punya pangkat, jabatan, kedudukan tetap hamba Allah. Dalam keadaan bagaimanapun posisi kita, nilai kehambaan jangan bergeser adanya. Yang kelima, Isra Mi'raj sesungguhnya merupakan batu ujian. Setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kelihatan mana yang loyang, mana yang emas, mana yang batu kerikil, mana yang mutiara dan intan. Setelah terjadi Isra dan Mi'raj, yang beriman makin mantap imannya, yang ragu-ragu makin kembali malah kepada kekafiran, yang memang sudah kafir makin menghebat kekafirannya. Rombongan pertama yang makin mantap imannya diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga ketika diceritakan orang kepadanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad itu sudah gila dia. Gila bagaimana? Masa dia cerita katanya tadi malam dia dari Masjidil Aqsa, lalu sekarang sudah ada di Mekah lagi. Betul dia cerita macam itu? Betul. Saudara, kalau memang Muhammad yang cerita macam itu, jangankan cuma sekedar sampai Masjidil Aqsa di Palestina, lebih daripada itu pun kalau dia yang memang betul cerita, saya percaya. Makin mantap. Yang ragu-ragu malah ada yang kembali kepada kekufuran, yang kafir malah makin menghebat kekafirannya. Maka Isra Mi'raj merupakan ujian bagi umat untuk menyaring, merupakan filter mana umat Nabi yang benar-benar yakin dengan iman, dan mana yang setengah-setengah, dan mana yang murtad, kemudian mana yang ingkar dan kafir. Oleh karena itu, hakikatnya kejadian apapun yang kita alami dalam hidup, hendaklah berlaku seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Diberikan beliau kekuasaan, diberikan pengetahuan, diberikan harta yang banyak. Atas semua itu beliau hanya berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini, kekuasaanku, hartaku, ilmu pengetahuan yang diberikan kepadaku, ini cuma sekedar karunia untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya. Maka bersyukurlah kita yang hidup di satu zaman yang jauh dari zamannya Rasulullah. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah mendengar suara beliau, tidak melihat gerak langkah di perjalanan beliau. Entoh kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang langsung ditongkrongi Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mendengar Nabi membaca wahyu, melihat mukjizat, tetapi mereka tidak juga mau beriman. Nilai-nilai iman ini kalau tidak kita pelihara dan kita syukuri, akan bisa bergeser, ditelan oleh segala macam godaan dan cobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan begitu maka Isra dan Mi'raj dengan segala kejadian yang ada di dalamnya, sekali lagi merupakan bukti kemahakuasaan yang mutlak dari Allah dan kelemahan serta keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Membicarakan Isra dan Mi'raj artinya bercermin di dalam perjalanan yang luar biasa itu. Bercermin apa? Bahwa pengetahuan manusia, taruhlah dia sudah melanglang buana ke ruang angkasa, tapi masih terbatas kepada alam yang fisika, dan itu pun sedikit sekali. Belum dia menyeberang ke alam metafisika. Kekayaannya, apalah artinya kekayaan manusia ini? Jabatan barangkali, kita semua sadar bahwa pangkat yang paling tinggi sebenarnya kan pensiun. Titel yang paling akhir tidak lain adalah almarhum. Setiap kita akan berjalan ke arah itu, sehingga tidak terkena apa yang diingatkan Allah,
kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah lupa diri manakala melihat dia sedikit mampu, kaya, berkuasa, pandai, mudah lupa diri. Cobalah lihat berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang menegakkan keadilan, namun di tengah jalan dia bisa berbalik meluncur menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan itu sendiri. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, berjuang menegakkan kebenaran, atau sekurang-kurangnya berniat untuk membela kebenaran, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru hanya mau benar sendirian walaupun tidak benar bagi orang lain. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Kalau manusia ditimpa kesulitan, dia bermohon kepada Allah supaya dihilangkan kesulitan, baik saat pada waktu berdiri, sambil berbaring, sambil tidur. Manakala kesulitan sudah dihilangkan, marra ka'allam yad'una ila durrin massahu, dia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada Allah. Ini kecenderungan manusia. Itulah sebabnya yang terakhir sekali dari pembicaraan kita kali ini, puncak kebahagiaan seorang muslim tidak lain adalah bertemu Allah. Bagaimanapun nikmatnya masuk surga, kalau diukur dengan bertemu Allah, masih jauh lebih nikmat bertemu Allah. Nabi di puncak perjalanan Mi'raj bertemu Allah, tapi pertemuan itu diawali dengan berbagai macam cobaan, ujian, fitnahan, sampai kepada ancaman akan dibunuh. Paling akhir beliau mendapat perkenan bertemu Allah. Puncak kebahagiaan hidup yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia, baik sebelum atau sesudah beliau. Jadi begitulah seperti pepatah bilang, habis gelap mesti terbit terang. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan itu, insya Allah akan menunggu kemudahan. Kesulitan adalah bagian daripada hidup, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan jalan keluar bagaimana pemecahannya. Saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan ini. Walaupun selintas, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Isra dan Mi'raj yang pada gilirannya akan memperkuat nilai-nilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.